gue melihat di sini ada peluang pemerintah untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Gini loh, oke, gue ngerti banget yang namanya tata administrasi, birokrasi, organisasi, itu kan nggak semudah itu ya. Harus dilihat pos-posnya ini udah tepat atau belum, peruntukannya udah tepat atau belum, pembiayaannya dari mana dan lain sebagainya. Ya, itu nggak salah. Tapi nggak juga separah itu sampai menunda semuanya jadi 1 Oktober 2025. Kenapa pemerintah tidak mengambil kebijakan kayak gini aja? Kementerian yang sudah siap, satker yang udah siap, ya sudah mereka open aja, mereka ngangkat aja PNS-nya. Yang belum siap ya tunggu dulu, nanti dibantu supaya cepet siap. Jangan yang nggak siap 5, yang siap 20, yang 20 ini harus nunggu yang 5 dulu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia. Kali ini kita ada informasi terbaru soal politik yang kaitannya dengan rakyat tentunya ya. Dengan saya di sini Mat Rasid, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan kepada beritanya. Ini kita mendengarkan podcast yaitu yang disampaikan oleh orang ini nih nanti ya. Siapa kira-kira ya? Dia bercerita bagaimana para PNS, calon PNS ini, calon ASN ini yang gagal diangkat, yang gagal ditetapkan, gagal di ya, gagal bekerja lah intinya. Dan saat ini jadi pengangguran ada sekitar 1 juta orang di Indonesia ini yang mengalami hal seperti itu. Salah satu faktornya apa sebenarnya? Ini kalau menurut saya salah satunya itu terkait dengan efisiensi anggaran itu. Coba bayangkan kalau ini misalnya mereka ditetapkan mulai tanggal biasanya kan ini Maret dan kalau Juli kalau nggak salah dan diundur ke bulan Oktober sampai juga 2025 nanti di Maret. Eh, kalau gaji mereka itu rata, kita ambil rata-rata 3 juta. Kalau 3 juta kali 1 juta itu kira-kira berapa? Ya, logikanya kan seperti itu. Ini imbas dari entah kita sebenarnya berharap banyak kepada Kemenpan RB ini karena dari awal dari perubahan eh, penyeleksian yang dulunya itu dalam ranah basah saat ini sudah mulai transparan terkait dengan bagaimana menjadi PNS, bagaimana menjadi P3K, calon ASN itu, seleksi ASN itu benar-benar terbuka dan tidak ada di ruang tertutup. Tapi akhirnya saat ini, ya mungkin gara-garanya salah satunya adalah soal ini ya apa efisiensi anggaran itu. Sehingga kemudian mereka juga ya nggak tahu akhirnya tidak boleh tidak untuk mendapatkan anggaran yang lain, ya mereka harus bukan potong gaji, tapi mereka tidak diangkat. Kan sebenarnya sederhana, kalau alasannya itu adalah banyak daerah yang tidak apa namanya, tidak sanggup dan tidak siap untuk menerima itu, kenapa dibuka kan? Kenapa dibuka seleksi yang itu harus serentak dan penetapannya pun juga harus serentak. Ini kan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan buat kita semua. Terutama bagi mereka, kasihan lah, bagi mereka yang sudah ada dalam pengumuman ditetapkan dan nunggu SK keluarnya itu, ya mereka tinggal bekerja dan menerima gaji. Mereka sudah optimis, sudah resign dari pekerjaan sebelumnya dan ternyata saat ini mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, salahnya siapa? Salah siapa sini? Jangan bilang ini salah mereka yang daftar. Enggak lah. Ini pasti ya jelas ini salah pemerintah yang perencanaannya itu awur-ngawur, ngawur lah kalau menurut saya istilahnya. Iya, kenapa saya bilang ngawur karena seharusnya memang sudah sesuai jadwal lah. Molor 1 atau 2 bulan kayak ini 1 tahun loh. Bayangkan. Eh saya nggak yakin mereka ada yang bisa bertahan, ada juga yang mungkin mereka saat ini sudah mencari pekerjaan lain dan mereka yang lain juga sudah membangun bisnis dan itu kita lihat 1 tahun ini sampai penetapan nanti apakah ada banyak yang mundur atau tidak. Karena bisa saja ada yang lebih meyakinkan daripada menjadi ASN. Apalagi entahlah apa yang terjadi ke depan. Tapi mari dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh orang ini nih.
Oke, udah mengerti ya. Nah, sekarang kita masuk, kenapa sih yang namanya penundaan CPNS ini terjadi tahun 2024 ini? Kenapa ditunda jadi Oktober 2025 dan Maret 2026? Nah, ini gue jelasin. Oke, Kemenpan RB beralasan kalau mereka perlu melakukan tata ulang administrasi dan tata ulang organisasi. Yang mana itu Ya jawaban betul yang banget. sekali terlihat jawaban yang oke, tapi mengambang sekali nggak? Karena emang nggak pernah dijelasin banget kenapa itu harus ditunda gitu. Adapun alasan lainnya ditambahkan adalah katanya banyak pemda-pemda itu yang belum siap untuk menerima ASN yang baru, yang mana ini sangat-sangat menimbulkan pertanyaan yang lain. Kalau memang belum siap, kenapa formasinya dibuat sebanyak itu, Bapak Ibu semua? Kalau belum tahu mau ditaruh di mana, kenapa diambil duluan? Ini kan berarti sudah menggambarkan satu kegagalan yang luar biasa ya, dan sangat fatal karena ini vital loh. Ini masalah perencanaan loh. Karena sangat disayangkan sekali Kemenpan RB itu salah satu kementerian yang gue kira bagus banget ya. Sangat-sangat bagus ya. Apalagi mereka berhasil mengubah citra tes PNS yang dulu sangat-sangat basah, tertutup, kotor, itu jadi bersih dan transparan. Dan secara objektif itu kita harus puji loh. Kemenpan RB berhasil melakukan reform atas itu. Tapi kenapa hal ini terjadi ya? Ya lucunya gini, Kemenpan RB bilang bahwa keputusan ini diambil bersama dengan DPR. Juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Wah, plot twist-nya adalah DPR-nya ngeles, Pak. DPR bilang, nggak ada tuh kami nyuruh netapin bulan Oktober 2025 dan Maret 2026. Kami bilang itu batas terakhirnya, bukan diangkat waktu itu. Terus kedua, DPR juga bilang, nggak ada satupun arahan kita ataupun usulan kita yang meminta pengangkatan CPNS itu harus dilakukan dengan serentak. Ya, karena pengangkatan serentak itu nggak punya manfaat signifikan apa-apa gitu. Kenapa harus serentak, kan tadi? Dan beberapa pembelaan lain dari DPR yang membuat kita semua, wah, ada apa ini sebenarnya? Itu merupakan batas akhir ya, batas akhir. Jadi selambat-lambatnya tidak boleh lewat dari bulan tahun itu. Gitu. Nah, namun kelihatannya AKM sama Kemenpan RB punya pemahaman lain. Mereka memahami dimulainya. Itulah yang membuat akhirnya terjadi polemik lah begitu dan terjadi. Seperti yang pernah gue bilang, kalau udah urusannya politisi dan politisi, pejabat dan pejabat, nggak ada gunanya kita membela atau siding ke salah satu pihak. Nggak ada. Karena semuanya baik. Ya kan? Jadi ya sudah, biarkan saja. Intinya, sudah ada kekacauan, sudah ada ketidakpercayaan publik, sudah ada permasalahan yang muncul karena hal ini. Apa permasalahan tersebut? Jelas banyak sekali pihak yang dirugikan atas penundaan ini. Yang pertama ya calon ASN-nya. Karena seperti yang gue bilang tadi, banyak dari calon ASN ini sebelumnya bekerja di tempat yang lain. Dan bahkan nggak kaleng-kaleng gitu. Gue yakin banyak sekali yang bekerja di tempat yang emang prominent, yang emang oke, yang emang bagus. Tapi karena keinginan orang tuanya lah, atau keinginan pacarnya lah, atau keinginan mertuanya, nyoba lulus dan akhirnya ambil dan resign dari pekerjaan tersebut. Dan setelah dia resign, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditunda setahun. Mau cari kerja juga susah, kata dia. Mau nggak kerja juga susah. Mau usaha juga waktunya tight banget. Jadi semuanya itu serba membingungkan buat mereka. Kalau mundur juga, belum menjamin mereka akan dapat jaminan pekerjaan yang sama. Dan dengan kata lain, negara berhasil membuat lebih dari 1 juta orang, generasi produktif Indonesia berada di keadaan yang sangat tidak produktif. Luar biasa. Dan itu berasal dari inkompetensi, bencana dari manusia. Ini jelas merusak kepercayaan publik kepada pemerintah, yang mana sebenarnya sekarang ini juga jadi sorotan ya, dengan berbagai paket kebijakan yang quote-unquote kontroversial gitu loh. Pemerintah bisa mengelak apapun, pemerintah bisa melakukan pembenaran apapun, tapi kan angka tidak bohong. IHSG anjlok. Trust publik mempengaruhi sentimen market gitu loh. Ketika trust publik melihatnya tidak dengan cara baik, ya market anjlok. Dan itu konsekuensi yang harus ditanggung. Makanya, bukan cuma pakai kebijakannya yang juga harus benar, pola komunikasinya juga benar. Sayangnya pemerintah kita saat ini struggle untuk kedua hal tersebut. Akhirnya itu berdampak langsung kepada masyarakat. Isu PNS ini naik, penundaan itu dilakukan. Ini memperburuk lagi trust publik kepada pemerintahan yang berjalan sekarang. Selain penundaan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan dan sangat merugikan, di sisi yang lain tiap hari masyarakat harus membaca berita atau melihat media sosial. Ada lagi dan lagi pejabat yang baru dilantik, posisi yang baru dibentuk, dan uang yang baru keluar. Wow. Dan bayangkan APBN harus menanggung beban sebesar apa menggaji orang-orang ini, menggaji politisi-politisi ini, menggaji pemenang-pemenang ini. Karena seperti yang beredar di media sosial ya, minimal 25 juta, 50 juta. Ya kali aja mungkin ada 1.000 pejabat yang harus difasilitasi, belum lagi semua kemewahan dan semua kemudahan hidupnya yang harus juga ditanggung negara ya. Ini jelas sesuatu yang sangat gila gitu loh. Di sisi yang lain, masyarakatnya, calon PNS-nya, umbinya, itu yang dikorbanin. Disuruh nunggu 1 tahun. Nggak dijamin apapun sama negara, nggak dijamin penghasilannya, nggak dijamin pekerjaannya, cuma disuruh nunggu 1 tahun. Dan pintarnya orang Kemenpan RB bilang, sudah jangan khawatir, pasti diangkat dong. Sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini. Karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi, apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus, SKB,
SKD, SKB gitu ya. Dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, ya mereka tetap aman posisinya gitu ya. Jadi Wow, wow, wow. 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 Luar biasa sekali. Oke, lalu apa solusi atas masalah ini? Ya, seperti biasa. Berkali-kali gue bilang, gue bukan anti pemerintah, gue bukan oposisi, gue warga sipil biasa aja, punya channel YouTube, konten nyari AdSense. Jadi, nggak perlu terlalu sentimen ya. Intinya, Baik pemirsa, itulah apa yang kita dengarkan bersama. Kalau kalian punya pendapat langsung tulis di kolom komentar. Tapi kalau kalian mau pendapat saya, ya saya setuju sih dengan apa yang disampaikan barusan, bahwa ya Indonesia ini pemerintahnya itu terutama Kemenpan RB ini ya, karena mereka seolah-olah ngawur. Ya entah ini mungkin karena masa jabatannya itu program ini masih program Jokowi atau enggak. Emang ini masa transisi sih. Mau menyalahkan ini Prabowo, tapi ada sedikit banyak itu ada kebijakannya Jokowi. Mau menyalahkan Jokowi, tapi ini pem- apa eh, pemunduran, penundaan ini juga karena Prabowo. Jadi siapa yang salah? Ya pemerintah, sebelumnya dan pemerintah sekarang. Bukan bukan rakyat lah intinya ya.